Sebagian besar industri pertambangan di Indonesia dan dunia kini telah menggunakan teknologi yang mutakhir. Alat-alat yang digunakan sangat canggih dan dalam ukuran yang sangat besar. Truk pengangkut tanah dan hasil bahan galian menggunakan kapasitas yang sangat besar, di antaranya di atas 100 ton. Operasi truk berukuran besar ini dapat menimbulkan bahaya bagi pekerja, kendaraan, atau peralatan produksi lainnya. Dampak yang dapat terjadi dari kecelakaan unit truk atau HD ini adalah cedera atau kematian. Beberapa hal yang menyebabkan cedera atau kematian adalah tabrakan yang disebabkan oleh kendaraan lain atau pekerja pada posisi terhalang atau blind spot, jarak pandang atau rintangan tak terlihat, jarak kemudi yang terlalu dekat, overspeed, kendaraan atau sarana lain yang berada di area operasi HD, hingga kurang konsentrasi atau mengantuk. Untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan di area tambang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kontrol kecepatan dan jarak beriringan. Mengoperasikan unit pada area jalan tambang dengan kecepatan tidak melebihi 40 km per jam dalam keadaan normal. Jarak antara unit satu dengan yang lainnya minimal adalah 30 meter. Pada kondisi abnormal seperti asap, debu, kabut, ataupun jalan basah, jarak aman antara unit minimal 45 meter. Bila jarak pandang kurang dari 80 meter, turunkan kecepatan. Bila jarak pandang kurang dari 30 meter, hentikan pengoperasian unit. Pada saat parkir, jarak antar unit minimal 1 kali panjang unit dan gunakan lampu sen serta hazard. Saat parkir seri, unit dilarang untuk mundur. Pada saat di persimpangan, kontrol jarak beriringan dengan mengurangi kecepatan sesuai rambu, dengan cara mengatur kecepatan menurun secara gradual menjelang persimpangan. Pada saat berhenti, unit harus menyesuaikan dengan jarak aman, minimal 1 kali panjang unit, dan mematuhi jarak berhenti di persimpangan dengan guidepost sebagai panduan jarak berhenti. Pada saat bergerak maju, perhatikan situasi sudah aman dengan mengontrol kecepatan. Pencegahan tabrak belakang unit breakdown di jalan tambang. Jika lebih dari 1 jam dan unit tidak bisa dipindahkan, maka GL harus memastikan trafik dalam kondisi aman di jalur tersebut dan segera mengarahkan dump truk lain yang bermuatan untuk segera membuang muatannya di belakang dan di depan unit dengan jarak 10 meter atas instruksi dan aba-aba dari GL. Prosedur overtaking. Overtaking unit breakdown di jalan tambang. Prosedur saat mengetahui ada unit yang mengalami breakdown, tidak diperbolehkan untuk saling mendahului. Ini berlaku untuk semua jenis kendaraan roda ban, kecuali kendaraan rantai atau trek. Pada saat kondisi overtake unit breakdown, wajib melakukan komunikasi dengan penanggung jawab area di lokasi. Lakukan komunikasi 2 arah untuk memberi informasi. Selain itu, cek spion kanan dan kiri dengan mengurangi kecepatan unit. Pastikan tidak ada unit dari arah berlawanan. Jika terjadi hal tersebut, segera berhenti dengan jarak minimal 30 meter dari unit yang mengalami breakdown. Nyalakan lampu sen kanan dan selalu perhatikan spion kanan, kemudian lakukan overtake. Harus ada rambu prioritas yang dijadikan panduan ketika tidak ada traffic man atau GL di lokasi unit breakdown. Overtaking di jalan haulage.
Pada saat kondisi overtaking area Howling Road, unit tidak diperbolehkan mendahului apabila dalam jarak 100 meter kurang ada tikungan, persimpangan jalan, jalan tanjakan, jembatan, dan daerah perkantoran. Pada saat mengalami overtake unit, segera cek spion kanan kiri dengan mengurangi kecepatan unit. Lakukan komunikasi dua arah dengan unit yang akan didahului. Jangan lupa untuk menyalakan lampu sen kanan dan lihat spion kanan. Lalu segera lakukan overtake dengan kecepatan maksimal yang diizinkan di area tersebut. Sinyal Bapak MG 12 liter ya, kanan sir. Terima kasih MG 12. Overtaking area Jalan Tambang. Ketika ada grader yang sedang melakukan perawatan jalan maupun sedang berjalan atau traveling, unit HD bisa melakukan overtaking dengan beberapa langkah. Selalu lakukan komunikasi dua arah dengan unit grader yang akan didahului. Bila telah diberi jalan dan tanda aman, dan dari arah berlawanan di depan sekitar 150 meter, tidak ada kendaraan lain yang datang, silakan lakukan overtaking. Namun jika masih ada unit dari arah berlawanan, maka jaga jarak aman dengan unit tersebut, minimal 30 meter dari unit yang akan didahului. Nyalakan lampu sen dan lihat spion. Lakukan overtaking dengan kecepatan maksimal yang diizinkan di area tersebut. Grader 482, ya. Kontrol melakukan aktivitas lain saat mengemudi. Pada saat mengemudi atau mengoperasikan unit, jangan melakukan aktivitas lain yang bisa membahayakan dan bisa merusak konsentrasi atau fokus pada pekerjaan yang sedang dilakukan. Melakukan aktivitas lain saat mengemudi adalah termasuk perilaku buruk yang harus kita hindari agar dalam mengoperasikan unit dapat berjalan dengan aman. Resiko yang sangat mungkin terjadi adalah kejadian yang menyebabkan kerusakan pada alat, cedera pada manusia, bahkan kematian. Kontrol aturan dump truck manuver dan mundur di front dan disposal. Area front loading. Lakukan metode manuver di area front dengan searah jarum jam. Jika dirasa front terasa sempit, gunakan metode antri face to face dengan jarak aman 10 meter dari unit yang sedang diisi. Dan gunakan metode dump truck siap mundur jika lebar front memungkinkan. Gunakan metode penempatan dump truck siap mundur dengan letter I dan V. Tidak direkomendasikan letter L, karena akan menimbulkan blind spot. Jarak antar dump truck dengan sampingnya adalah 1 kali lebar unit, dan dengan depannya adalah 1 kali panjang unit. Komunikasi dengan dump truck yang sedang diisi sebelum melakukan manuver. Posisikan unit agar dapat melihat penuh pada unit yang sedang diisi dari spion sebelah kanan. Lalu lakukan komunikasi dengan alat loader sebelum bergerak mundur. Area disposal. Sama halnya di area front loading, manuver dan mundur dump truck di disposal harus melakukan komunikasi dua arah ke bulldozer maupun ke pengendara lainnya. Jarak dump truck dengan bulldozer pada saat melintas di belakang unit bulldozer adalah minimum 10 meter dengan memastikan telah berkomunikasi dengan operator bulldozer. Manuver HD pastikan searah jarum jam dan pergerakannya disesuaikan dengan arah pergerakan unit bulldozer, yaitu dari arah kanan ke kiri. Pastikan selalu memperhatikan kedua spion. Gunakan kecepatan 5 km per jam pada saat mundur. Pastikan unit berhenti saat akan menurunkan vessel sehabis dumping. Gunakan RPM 1800 hingga 1900 pada saat akan menaikkan vessel untuk menumpahkan material. Serta majukan unit 2 meter pada saat menjatuhkan sisa material agar material benar-benar habis. Penyiraman debu tambang. Dalam melakukan proses aktivitas penyiraman debu tambang, beberapa prosedur yang harus diikuti. Sebelum melakukan penyiraman,
cermati instruksi kerja dan pelajari daerah ruas tutup katup penyiraman. Berhenti sejenak di tepi kiri jalan dan amati lalu lintas di belakang dan depan. Nyalakan lampu set. Apabila penyiraman akan dimulai, operator water truck wajib menginformasikan kepada pengguna jalan bahwa akan ada penyiraman jalan. Satu, hati-hati, siram kosongan, hati-hati baik. Hati ya dulur-dulur ya, yang arah kosongan ya, arah kosongan, loadingan PC 1721. Informasi ya dulur-dulur, jalan turunan, loadingan 1721, turunan kosongan, hati-hati ya dulur. Pada saat proses penyiraman, kecepatan water truck maksimum adalah 30 km per jam atau tergantung kondisi jalan yang dilewati. Pada saat tidak melakukan penyiraman, kecepatan water truck maksimum adalah 40 km per jam. Kecepatan water truck saat membelok dengan bermuatan atau tidak bermuatan adalah maksimum 30 km per jam. Proses penyiraman di jalan tambang harus dilakukan secara putus-putus dalam kondisi jalan apapun. Adapun standar jarak menggunakan acuan waktu yang disesuaikan dengan kecepatan unit water truck adalah sebagai berikut. Jika kecepatan unit 10 km per jam, jarak penyiramannya adalah 30 meter dengan waktu penyiraman 11 detik dan waktu berhenti penyiraman 16 detik. Jika kecepatan unit 20 km per jam, jarak penyiramannya adalah 30 meter dengan waktu penyiraman 5 detik dan waktu berhenti penyiraman 8 detik. Jika kecepatan unit 30 km per jam, jarak penyiramannya adalah 30 meter dengan waktu penyiraman 4 detik dan waktu berhenti penyiraman 5 detik. Water truck harus berjalan menyusuri tepian kiri jalan yang paling pinggir, namun harus tetap berhati-hati agar unit tidak terperosok.